Gerak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي mudah-mudahan apa yang terjadi terjadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis untuk berikan semangat kepada bagaimana kepada Syaikhul Aisyah radhiyallahu anha mengatakan liyata'allama ilma غفر له قبل أن يسلو. Kata Aisyah, "Fanintaqala liyata'allama ilma." Siapa yang berpindah, maknanya pindah walaupun dia melangkah dari rumah dia, tak datang ke majlis ilmu. Tujuannya liyata'allama, kerana nak menuntut ilmu, nak mempelajari ilmu. Apa yang Nabi kata, ghufira lahu qabla an yaftua, maka diampunkan baginya dosanya sebelum dia melangkahkan kaki. Kita niat dari rumah kita hari ini pagi ada majlis ilmu. Sebelum kita langkahkan kaki kita datang ke surau, datang ke majlis-majlis ilmu, Tuhan ampun dosa kita. Mengikut dalam hadis yang lain, setiap langkah yang kita langkahnya datang ke majlis ilmu dikirakan satu langkah adalah satu sedekah. Bikulli qadamin sedekah. Setiap satu langkah adalah satu langkah dikirakan satu sedekah. Berarti kalau kita sekarang pakai awal jalan kaki ya, kalau jalan kaki dari pada masjid kalau kita sampai ke sini agak-agak sampai sini harus sudah. Jadi tidak untuk itu bahaya banget.
Jadi langkah yang kita bagi jalan itu langkah itu dikira satu setengah. Tidak hanya setengah itu perlu kepada maka Tuhan berikan langkah yang langkah datang ke dirimu ya diberikan satu. Jadi itu langkah yang kita lakukan. Baik. Jadi pagi ini kita mulakan seperti biasanya adalah 4 faidah. Kita akan meneruskan yang pertama dan meneruskan. Kata ini risalah yang amat kecil yang ditambah saja dengan berbagai orang di ilmu al-Qadi. Kata misalnya ini risalah satu risalah yang kecil yang amat kecil. Risalah ini nama dari apa? Risalah dengan nama Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid. Maksudnya belajar bagaimana masyarakat untuk mendapatkan kualitas belajar saja. Sebenarnya nak mendapatkan ilmu untuk disambungkan ilmu yang tidak ada itu kepada orang lain. Jadi kalau kita dulu kepada untuk memperhati dulu pada orang ilmu itu bukan yang mati. Kalau kita belajar pada intinya sahaja bisa kemungkinan lama-lama dia akan mati. Itulah perlu kita lipat dan ada catat barulah dibutuhkan. Jadi risalah yang kita atau kitab yang kita mula pada pagi ini adalah Faridatul Faraid fi ilmi al-Qadi. Maknanya nama dia apa? Permata yang berangkai dia sudah satu dengan buku yang lain. Maknanya permata adalah tapi maksudnya kita ini namanya Faridatul Faraid. Namanya kita makna dia adalah permata. Jadi pada segala permata fi ilmi al-aqaid. Kita ni apa dia? Kita fi ilmi al-aqaid pada membicarakan tentang ilmu aqaid. Tapi jamak daripada akidah. Kita jelaskan al-aqaid jamak daripada himpunan daripada akidah. Akidah adalah simpulan iman. Jadi kita ini dibicarakan tentang akidah yang berkaitan dengan akidah. Apa bicara di atas? Pada bicara ilmu tauhid. Jadi kalau tanya kita belajar kita apa? Tidak berbeda. Bicara tentang apa? Bicara tentang ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Jadi apa ilmu tauhid? Yaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Maknanya ilmu yang dibicarakan tentang asas alam. Baik. Jadi maknanya kita membahas ini suatu kewajiban yang akan kita setiap mukallaf sama ada laki-laki atau perempuan
buat mesti dengan berakidah yang sebenar. Dia kena makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seorang Islam bukan hanya masyarakat lahir di lahir dia untuk cari makan semacam apa. Tujuan utama yang Allah Ta'ala jadikan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah dan liya'budun ay liya'rifuni wa ya'budun, kecuali untuk memakrifatkan dan mengenalkan aku dan beribadah dan akidah diri kepada. Nah itulah itu yang akan jadikan. Jadi nak mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa dalam hadis yang lain, awal ma'rifatullah awal agama adalah mengenalkan Allah, mengenalkan hukum sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan Allah dengan secara hakikat sebenar dan benar, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum sifat. Orang yang makan kita sebenarnya orang yang hasil itu. Jadi kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak dimakan ini tak sebenarnya hasil. Baik, bila tak kenal, tidak ada perasaan tidak ada ampun dan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa dia mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah misalnya ibu risalah untuk supaya kenal. Satu risalah yang berkaitan dengan akidah. Dia mengajarkan kita tahu kenal nilai sahaja sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama juga budak-budak sekarang, remaja yang sekarang ini tidak peduli tentang akidah. Tak peduli sampai sekarang. Itulah perlu kita berusaha supaya mereka mengenali bahawa dia benar, dia tahu, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dan aman dunia. Jadi kita ini bicarakan tentang ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid? Yaitu ilmu syirki, ilmu yang bicarakan tentang asas ada. Apa dia? Jadi ilmu usul ini juga misalnya dikatakan atas mazhab Imam Asy'ari. Dalam ilmu tauhid ada dua mazhab, dua jalan. Yang pertama yaitu mazhab Imam Abu Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, yang mengatakan sifat yang wajib di atas kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib di atas kita mengetahui secara satu persatu hanya 13 sifat yang wajib. Itu dalam mazhab apa dalam mazhab Imam Maturidi adalah mengatakan wajib yang kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 20 sifat. Jadi kalau kita dalam apa yang tauhid usulnya dalam mazhab ini dua mazhab. Dan dalam fiqh adalah 4 mazhab. Dalam tasawuf satu sahaja adalah Ibn al-Jawziyah. Dia sepaham. Dengan kita bila sebut tentang akidah, kita ikut jalan ini. Kalau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, bila kita tahu kita ikut jalan. Sebab sekarang ini bila sebut akidah, dia bicara ataupun dia hurai lain daripada bagaimana ulama
ulama-ulama yang lebih bahas. Baik, sudah jauh. Yang Al-Quran yang berhadis mulai sini. Tidak ada fatwa daripada ulama-ulama yang lebih. Itulah. Jadi betul. Tidak orang sekarang tidak berpendapat apa yang orang masyarakat. Kalau kita lihat, insyaAllah kita akan ikut seperti mana ulama-ulama berdoa kita berdoa. Sebab terserah orang yang sebab dia tidak mempelajari, dia hanya setakat mendengar daripada orang lain yang tidak berpatuh dan kepada ulama itu. Misalnya ada saudara kata kalau minum alat, boleh dikati, nanti dah rosak. Itulah kunci daripada bab ngaji. Sedangkan yang bagus kita halal, kalau menghalalkan benda yang halal, baru kafir. Baik. Demikian juga dalam masalah fiqh. Pak mazhab ni jangan lari daripada pak mazhab. Jadi di rumah sekarang tak pakai mazhab, pakai Quran hadis. Dalam mobil. Ya. Itulah boleh merupakan seseorang itu keluar daripada ambisi yang Jadi kita ni yang pertama bicarakan tentang tauhid yang mengikut mazhab Imam Asy'ari yang terhimpun pada yang berikutnya berapa banyak akidah, pegangan akidah, mana pegangan simpulan iman. Mana akidah itu juga pertimbangkan akidah berkata mana sempurna iman, apa yang dipegang itu adalah akidah. Seperti mana kita tahu, seperti mana kita ajar anak-anak kita, kalau boleh jangan ajar semua orang itu menakutkan kepada budak. Apa yang kita kata? Hati. Ini lagi nanti ada hasil ke depan. Jadi budak yang pegangkan mana ada supaya takut kalau sesuatu adalah kepada hati. Ini suatu pegangan bagi budak. Bila takut, apabila takut hati itu adalah suatu perkara yang menakutkan. Jadi kita ajarkan dia supaya dia dalam hatinya sudah pegangkan takut kepada tidak betul tidak? Sebab itu jangan kita ajarkan. Jangan ajar mula-mula awal-awal kita ajar. Takut kepada hati. Syaitan jin sikit bilang tapi jangan mengajarkan kita. Itu maknanya apa dia nak sebut kat sini? Pegangan. Apa yang kita pegang, kita pegang. Tapi sama ada betul atau itu hal lain. Pegangan. Ibarat bila kuat yang pegang, kuatkan dalam sebulan itu, jadi tak ada berubah. Itu bila didikkan anak-anak kita dengan kita yang tak betul, boleh menyebabkan yang akan pegang sampai ini. Sampai kedua pun takut lagi aku. Nak berjalan sama-sama takut. Nak pergi ke tangga malam-malam tengah malam pun takut. Nak tangga surau malam-malam pagi-pagi 4 pagi 3 pagi takut. Sebab apa? Dah dari kecil ada didikkan sebagai pegang kepada takut kepada ini. Ada akidah yang tak masuk. Itulah kita betul-betulkan. Betul-betul akidah ubah. Baik. Jadi akidah ini adalah simpulan. Jadi setiap iman kita kalau tidak ada simpulan, dia akan menjadi muslah. Akan tersurai. Seperti mana tadi, kalau kita pegang dengan tidak pegang kepada simpul ya, dia akan terlepas.
lemas kena air, orang boleh tali. Tapi tali itu tidak ada simpulan. Kadang-kadang itu bukan kuat. Tali itu juga, tapi tali itu tidak ada simpulan. Tak. Kadang-kadang kita juga kuat atau tidak? Kuat. Boleh lepas. Tetapi kalau tali itu disimpulkan, bila kita pegang dia akan sakut. Betul? Maka macam itu juga iman kita kalau tidak ada akidah, tidak simpulan iman ini, maka dia akan suatu lalu membaca apa dia akidah, simpulan iman. Dan berapa banyak masalah adalah kita juga jangan hurai tentang berapa banyak masalah yang hurai yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman. Himpunan hamba yang sangat arif, dulu banyak arif, banyak arif. Himpunan hamba yang sangat arif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harian, harap. Himpunan hamba yang sangat harap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan taufik dan hidayah. Jadi kita yang bernama Fadilatul Faraid ini adalah dikarang oleh hamba yang sangat harap daripada Allah, mengharap kepada Allah akan taufik dan hidayah. Orang ini bersifat dengan sifat bahwa kalau kita sekarang mengarahkan satu sifat, mengarahkan satu buku, siap mendapat gambar, nampak lagi ada sedikit PhD, apa master dan sebagainya. Kan? Orang itu tak ada sebut. Tak ada tetap gelaran yang hebat. Berkata himpunan hamba yang sangat harap daripada Allah akan taufik dan hidayah. Mana hamba-hamba ini, kalau kita madu hamba ini apa lagi? Jadi hamba di sini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba kepada manusia. Istilah hamba ini adalah menunjukkan bahawa dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sebagai hamba pun betul orang lantan, ada orang lantan ni. Ada. Baik. Jadi kalau sebuah hamba ini Allah tawakal, tak bertanya orang tu. Tapi kalau sebab aku tahu ada sikit. Tapi kalau cakap dengan dua, hamba malu ni ada hadiah. Banyak ada tawakal. Sifat tawakal. Meletakkan diri. Ya. Baik. Jadi sifat hamba nak dapatkan sebenarnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti ada 4 sifat. Bahawa dinamakan seseorang itu sebenarnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sifat. Kalau tidak ada 4 sifat ini, maka dia tidak layak sebenarnya hamba kepada Allah. Walaupun kita ini walaupun kita mengaku bahawa ya Allah ini hamba kami ya Allah, tapi tidak sebenarnya hamba kepada Allah. Kalau tidak ada 4 sifat. Betul lah kita kena latihan diri kita supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah. Jangan setakat dengan kuat di mulut saja, tetapi hal kita tidak sebenar-benar hamba. Apa ya? Yang pertama kita kena ada sifat fakir, sifat yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di hati kita. Barulah itu sifat yang pertama. Walaupun kita ni kaya sekalipun, walaupun kita ni satu dunia buat di bawah milik kita semua, kita kena ingat bahawa kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ada sifat ini, maka dia akan tidak ada sifat sombong, ego, takabur. Sebab apa? Sebab dia sentiasa berhajat kepada Allah. Kalau Allah yang tidak ada sifat fakri berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap nafas, setiap minit, maka dia akan timbul sifat takabur. Contohnya, bila dia kaya, kalau tidak ada sifat ini, maka dia akan belakang, tunjuk keegoan, tunjuk kesombongan itu, kekayaan itu kepada orang lain. Sedangkan dia setiap nafas, setiap detik, setiap saat dia berhajat kepada Allah. Dia tak sedar. Cuma Allah betulkan satu nafas kita tak, jantung kita tak bergerak, apa terjadi pada kita? Kalau stop seminit itu, apa yang seminit satu saat, kadang-kadang kita diam. Kita tengah bernafasnya, kalau stop, jantung kita yang bergerak. Tidak boleh. Jadi apa? Mati. Berarti walaupun macam keadaan orang sekalipun, ini bahawa kita sentiasa berhajat kepada Allah. Mana? Ya ayyuhan nas antum fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia semua, kamu semua itu adalah berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah sahaja dia kaya bagi terpuji. Bahasa kita lagi tidak praktis. Jadi kalau boleh kita sentiasa latihan diri kita berhajat kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kena ada sifat ajzun. Ajzun pada lemah. Sifat kelemahan. Lemah macam mana? Tidak ada siapa yang kuat, tidak ada siapa yang gagah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tahu kita lemah tak lemah. Walaupun saja kat mana otak kita sekalipun, tetap lemah. Contohnya apa? Orang yang jatuh dari pokok. Dah jaga elok ni, naik elok ya. Nanti yang tu kan, naik dah jaga ni. Jangan berjaga, hati-hati nak tahu. Tiba-tiba jatuh juga. Ada betul. Sebab apa? Walaupun kita dah tengah jaga, tetapi Tuhan tarik akal kita sejak yang kuliah. Karena ini dan yang kedua, na'udzubillah misalnya eksekutif. Siapa tak? Tak. Tapi berlaku juga. Itu pada yang kedua ada kelemahan. Berarti jangan kita ada perasaan dalam diri kita bahawa kita kuat, gagal, siapa tak ada lawan kita. Dan sebab Tuhan bagi sikit kan. Tuhan bagi stroke yang terlibat lah. Gagal-gagal, kita berikan stroke, mati sebab tubuh, tak ada. Tak ada lagi tubuh satu. Betul lah kalau hebat dengan tubuh satu. Kalau dia ada perasaan ini, insyaAllah dia akan. Kalau berbadan besar, tubuh besar mampu, maka dia akan susah berapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ada sifat fa'il, lemah itu, tapi lemah maksudnya lain. Maknanya
setiap ibadah yang kita lakukan, kita kena anggap bahawa tak dapat nak melaksanakan dengan sempurna. Bagaimana kita sembahyang, kita baca Quran, kita berzikir, kita apa sahaja ibadah kita lakukan, setelah itu kita tidak ingat bahawa ya Allah, terimakanlah ibadah-ibadah yang aku buat ya Allah. Aku ini banyak kesalahan, banyak cuan, tidak mahu berasa kelemahan. Sedangkan kita buat dengan betul lah, bacaannya okey, sembahyangnya betul, puasanya sah, semuanya dengan okey, dengan baik lagi. Tapi perasaan kita dia rasa tadi. Ini lepas sembahyang tak sempat nak berdoa kepada Allah lagi. Tak mahu dia rasa. Tidak ada nak berdoa kepada Allah sebabkan kita berdoa ibadat-ibadat yang dilakukan. Sebab nak mendapatkan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan 100% tak dapat. Tapi jangan dia pula ngaji pun tidak, sembahyang untuk syarat dan hukumnya. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, kita berdoa lagi. Mereka tu yang disahkan. Kena buat betul, buat ikut syarat dan hukumnya. Lepas tu kita berdoa kepada Allah sebelum kita. Dia kita rasa dalam hidup ini tak dapat melaksanakan dengan sempurna itu, tak dapat. Dan ibadah-ibadah yang tersebut. Dan yang keempat dengan perasaan hina. Perasaan hina sendiri hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita orang yang berpangkat, ada kemuliaan, ada kemegahan, maka dia akan berhati pada perasaan hina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawa kita sebenar-benar menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kita kena berlatih. Bagaimana para wali dikasih Allah, dia ada perasaan, dia ada sifat, barulah layak dia mengaku sebagai seorang hamba. Kalau kita sebenar-benar dapat sifat ini, dapat menanamkan hati kita macam ni, insya-Allah layak dan mengatakan ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hamba aku mengata laisa laka alaihim sultan, tidak ada perbuatan kamu wahai syaitan sultan menguasai. Maknanya syaitan tak boleh menguasai orang yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti para sahabat, para wali, mereka tak boleh. Yang kita dia kena kacau, kena gangguan. Sebab kita ni tak sebenar-benar apa belum diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kalau boleh kita usulkan mudah-mudahan yang sangat harap daripada Allah, maksudnya harap raja akan taufik dan hidayah. Taufik itu maknanya bukan nama saya ya. Alhamdulillah. Taufik maknanya telah jadikan kuasa atau mampu beribadah kepada Allah. Dan hidayah, petunjuk. Karena Allah Taala berikan kekuatan untuk beribadah, untuk mengarahkan kita, dan bahawa dimudahkan baginya segala yang payah. Minta kepada Allah yang harap kepada Allah supaya Allah memudahkan bagi syaitan benda yang payah, pada mengarahkan kita yang kita senang dengan mujahadah, dengan melawan banyak kerengan, banyak urusan kita tak dapat jemaah pun dah macam-macam. Apatah lagi datang lagi bila berhenti sekali je, tak datang kali yang kedua tu rasa juga macam-macam ada alasan. Tak, kalau tu dah betul-betul lawat dengan nafsu itu.
Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ahmad bin Muhammad bin Mustafa bin Muhammad. Semua itu nama-nama Muhammad. Mustafa bukan begitu. Muhammad adalah lagi Ahmad bin Muhammad. Jadi tak ada kalau anak-anak kita itu orang putih dia orang dulu tak ada. Orang dulu kalau tak ada dia adalah ikut apa nama Nabi, apa nama sahabat dan sebagainya. Mudah-mudahan bila nama yang bersama dengan Nabi maka dia dapat kumpul dengan dua Nabi. Bila macam nama kita, nama anak-anak kita dengan nama-nama orang putih, yang ada nama sekali nama orang putih. Kita cinta dua nama ada nama man ahabba syai'an yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Dihimpunkan seseorang itu serta mereka yang dicinta. Letakkan nama-nama kita dan juga orang itu. Qadarallahu ta'ala riyadha rajah bi bulughil amani wa nafa'a bi hadhihi risalati lil muslimin. Qadarallahu ta'ala mudah-mudahan masalah. Qadarallahu ta'ala mudah-mudahan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala riyadha rajahu kebun-kebun harapan dibulul amani dengan sampaikan segala cita-cita. Qadarallahu ta'ala mudah-mudahan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebun-kebun harapannya dengan sampaikan segala cita-cita. Apa maksud? Makna yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa semangat cita-cita dia ada sama harapan dia ada banyak kering kalau kebun kita tanaman kita tidak subur maka buatnya jadi mati. Demikian juga misalnya kita sebagai harapan dia ini sentiasa hidup, sentiasa berjalan, berterusan, beristiqamah. Wa nafa'a dan mudah-mudahan mendapat manfaat. Apa yang manfaat lagi? Dihadiri risalah dengan risalah ini akan muslimin buka perusahaan yang pertama dulu. Penawar bagi hati. Kita yang dibalakan pada kita yang berjaga dengan hati iman ini hati. Penawar bagi hati. Menghimpunkan dia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandiri Kuwait dan Qala bi ilmi syarih bin Haram Al-Makki. Baik. Jadi kita yang membaca adalah nama ini penawar. Kalau sudah penawar apa? Penawar bagi hati. Penyembuh ubah bagi hati. Kenapa misalnya diletakkan nama
nama kita dia penawar bagi hati. Sebab kita yang dibicarakan dalam kita itu yang berkaitan dengan hati untuk menemukan sebuah hati ini. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis, Inna fil jasadil mudghah. Sesungguhnya dalam badan seorang itu ada seluruh tadi. Bila saluhat jasad kullu, apabila baiknya hati, maka baiklah apabila baiknya seluruh tadi ini, maka baiklah seluruh badan. Wa idza fasadah apabila masalah seluruh tadi itu, fasadah jasad kullu, maka rusak seluruh badan. Ala wahiyal qalb, apa dia? Adalah hati. Sebetulnya maksudnya dia mengarahkan kita yang berkaitan dengan penawar dengan hati. Hati ini bila dosa, maka akan menjadi dosa. Kalau hati akan menjadi baik, maka baik akan seluruh badan. Sebetulnya hati menjadi. Nah, jaga hati macam mana? Kita belajar yang kita saudara-saudara untuk berdoa dan mendapatkan kebaikan diri. Dan tidak tengok anak-anak muda itu, budak-budak sekalian, apapun jadi dosa, bisa ada berlepih, curi, apa saja berbagai-bagai maksiat adalah berpunca daripada kalau hati dia baik, Allah akan jadi baik. Sebab itulah kita membaca. Walaupun kita berpakaian tak boleh kita bayar, kita pakai serban, kita pakai jubah, belum tentu lagi. Ya, sebab apa? Sebab hati itu dijual saja. Tapi hati yang baik akan menjadi baik. Perkataan menjadi baik, perdagangan akan menjadi baik, penglihatan akan menjadi baik, tangan kita akan menjadi baik, kaki kita akan menjadi baik, seluruh badan akan menjadi baik. Tapi kalau rosaknya hati menjadi rosak, mulut menjadi rosak, mata menjadi rosak. Rosak apa? Suka mengumpat, suka mencaci, mencela, memaki hamut. Mata kita menjadi rosak. Kita gunakan mata kita untuk melihatkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka mengintai orang, suka mengintaikan untuk mencari, untuk mencuri. Kalau kita mengintai, tapi telinga kita menjadi rosak sebab kita suka mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tangan kita suka melakukan perkara yang diharapkan, mencuri, menzalimi kepada orang lain, gunakan tangan kita. Kaki kita gunakan bertempat-tempat yang maksiat, suka pergi tempat hiburan, suka pergi tempat karaoke sekarang lagi. Kalau juga karaoke pada malam merdeka. Kebiasaannya dalam malam merdeka ramai yang mulai pergi karaoke. Hukum tak ada orang, kosong, ada orang. Sebab apa? Sebab sekarang ini yang buat program yang berkaitan dengan agama. Sebenarnya kita anak-anak muda, orang muda senang dan boleh berubah. Tak ada lagi kita ada yang salah. Sebablah lalu kita mampu banyakkan program-program yang berkaitan dengan agama ini supaya mereka berusaha. Baik. Jadi kesimpulannya apa? Hati. Jadi misalnya dia kesian oleh kita, lupa satu kalangan untuk mengubahkan hati kita. Sebab itu dia ada sakit dan ada sehat. Hati yang ada dalam, bukan hati yang orang lain tak. Hati
Jadi dari karangan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muqaddir atau Muslim. Dia ini adalah ibu di Mekah. Dia salah seorang daripada anak ibu kepada Nabi. Kalau kata kalau tidak laki yang kaya, boleh orang mungkin tidak. Jika saya dengan abang yang Nabi. Baik, jadi maknanya dia salah seorang daripada anak ibu dengan dia. Daripada itu dapat terus menyambung di Mekah al-Mukarramah. Jadi ternyata di sana dan di Mekah mengarung diri. Dia seorang ulama. Yang tidak tidak. Dia sangat melihat tentang pengumpulnya al-Mahdi. Jadi kesimpulannya kita ini kita tahu yang berkaitan ada yang juga ya tentang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat ini. Dia berjumpa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Dia anak permula dari anak Indonesia. Bismillah dengan nama Allah. Dia anak murah dari segala hasilnya. Ar-Rahim. Dia anak manusia yang penyayang dari segala hasilnya yang beriman di akhirat sahaja. Jadi Ar-Rahim ada berdosa. Baik. Bismillah dengan nama Allah. Misalnya yang mulai dengan kita ini adalah dengan nama Allah. Karena yang pertama menurut Al-Quran, itu buka Al-Quran mulai ada apa? Bismillah. Yang kedua dalam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada bersabda, "Kullu amrin bi ibadin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim." Setiap urusan, setiap perkara yang tak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan atau urusan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dimulai dengan bismillah. Jadi kalau urusan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang haram, maka disunahkan bagi muslim. Sebab mereka dia senantiasa bersama dengan kita selama mana kita tidak menyebutkan nama Allah. Kalau dimakan tak menyebutkan nama Allah, maka syaitan akan bersama makan bersama. Sebab itu kita kadang-kadang makan dengan makan, kadang-kadang makan dengan kaki. Jadi tak peduli di dalam bahan. Orang sekarang dia tak peduli kita makan minum pakai apa penyakit, tak ada peduli dengan sunnah-sunnah Rasul. Tengok orang-orang yang tidak dulu. Dia berkata sekarang masyarakat terpandang buat apa hari abangnya akibat. Orang-orang dulu pun sesuatu perkara dia adukan ataupun dia kira dulu dengan agama betul atau tidak, baru dia buat. Orang sekarang dia tak kira dengan agama dah. Dia ikut nafsu semata-mata. Contohnya apa? Buat hari buat akibat. Buat akibat soal lagi. Dibelikan patung-patung banyak dalam rumah masyarakat. Enggak? Patung siapa? Patung apa? Patung Bapak yang buat tu?
di kalbun al-surah, tidak masuk malaikat dalam rumah yang ada di dalamnya anjing dan takut. Jadi orang tak betul. Mereka masuk tak larang. Yang penting dia tak ada. Kenapa? Ini tadi. Jadi pada setiap urusan kita yang kita buat, kehidupan kita punya ada kaitan dengan diri dengan agama. Bahawa di urusan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumah kita tidak diberkati oleh Allah, apa terjadi? Saya nak buat ini, buat lain yang kita belajar. Tak apalah, dan belajar tak masuk. Tadi bisa datang, belajar datang pula. Itu benar-benar. Maknanya kalau itu urusan itu dulu. Soalan dulu lagi. Asal boleh lagi dengan semacam tahu. Setiap rumah, mana rumah yang ada patung, ada gambar, kat ini pun dia tak nak asal. Jaga betul-betul. Gambar kat ini tu dia tak nak asal. Dan bagi saya masuk pasti terbuang dia. Apatah lagi patung yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk letak dalam rumah pun. Apatah lagi. Gambar itu ada khilaf. Ada patung tidak ada khilaf di mana. Tapi yang gantung jangan untuk perhiasan dalam almari kita, dalam atas meja kita, tak ada meja kita dengan patung. Haram hukumnya. Bukan sunnah tu. Bukan sangat haram saja malaikat rahmat tak masuk rumah. Nah, kalau malaikat rahmat tak masuk rumah, siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Saya tak masuk. Sebab itulah ini dengan agama. Dalam kereta kita pun menjaga itu. Ini beli anak anjing, beli anak anjing. Masya Allah. Mana Cina tapi tak. Kita sekarang rumput siap apa ni anak anjing tu. Gantung dalam kereta itu. Ini sebab disebabkan kejahilan yang melampau dalam badan tak rasa. Itu tadi. Baik. Jadi nasi kita kata setiap gerak diri kita, setiap kehidupan kita disertai oleh syaitan selama kita tak menyebutkan nama Allah. Kita makan disertai oleh syaitan kalau kita tak sebut nama Allah. Sebab itu kita mudah. Sedangkan Nabi ajar kita semua kita makan tangan kanan, kita makan tangan kiri. Tak ikut sunnah Nabi, ikut orang putih. Ya orang putih kan, orang luar mereka makan dua sudu. Satu sudu, satu gabung. Satu sudu, suap nasi. Satu pun cocok lagi makan. Sedangkan Nabi ajar kata La ta'kulanna ahadukum bishimal. Jangan kamu makan seorang kamu dengan tangan kiri. Wala tashribanna wala yashribanna ahadukum bishimal. Jangan kamu minum dengan tangan kiri. Inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Di sini syaitan minum dan makan dengan tangan kiri. Berarti kalau kita gunakan tangan kiri untuk minum, untuk makan, maka berarti kita disebutkan syaitan. Adakah kita makan minuman kita diberikan oleh Allah? Kan makan negara itu ada sudah habis. Baik, itu yang pertama. Kita pakai baca bismillah. Kalau kita pakai baju, pakai kopiah, pakai semua, tak baca bismillah, ada syaitan bersama kita pakai itu. Kita
masuk rumah, kita naik ibarat dan menyebut nama Allah. Bawalah setan oleh setan ini. Lebih lagi kalau orang yang nak bersama dengan istri pun kena baca itu. Bawalah selamat kalau tidak jadi anak setan. Alhamdulillah. Seperti mana satu kisah? Betul tidak Allah ada cerita. Ini ada cerita ya. Cerita baru. Ada seorang ibu ya. Dia ada jenazah Buddhis. Boleh tak? Tiba-tiba jenazah Allah berubah cerita mana pun. Jenazah ya Allah sesuai dalam bukan yang ada anak sedekah kepada anak syaitan. Nak bersedekah kepada anak syaitan. Tiba-tiba dalam tubuh yang bersih ingat itu musik bisa dari mana saya coba musik dia ditanya kepada guru atau kamu senang kamu dari anak saya kamu pergi dari masjid dari orang saya mencari tempat-tempat permainan enggak ada orang adalah ini memang sosok orang yang kata berapa tahun bukan boleh cepat kalau cepat semua yang tidak beginilah dia dulu itu mudah-mudahan kawasan mereka begini semua apa-apa itu lah semua ya masuk berdua apa semua ini dari itu dia pun pakai seolah udah belajar awal masih ada ada boleh ini yang seperti yang belajar belajar tapi seolah tak sembahyang dapat beli jadi budak yang mulai aku buat ini tiba-tiba datang ini aku masalahnya aku sebenarnya ada pun dulu ini masih tahu berapa mula apa orang ini pun tidak hanya wajibnya ada berat kalau sebelum buat ini kita hadiah dan kalau sedekahkan kepada anak syaitan wajib apa saja anak syaitan apa ni? Kalau boleh jahat, kalau boleh tak semaya, kita simpan awak kita. Tak sekali. Kalau boleh tak semaya, kalau boleh berbuat, kata dia jahat, kita selesai. Jadi cerita ini sampai yang dia makan. Bicara duduk juga anak syaitan. Hebat. Jadi orang dia bisa dipergi dan masuk dulu lah seperti ini aku tak boleh jawab mau tanya tak boleh jawab di hadapan mahkamah rupa yang betul-betul lah anak budak lagi itu anak terhakim anak terhakim tak sembahyang dari wajah posisi dari wajah jadi mana cinta dia yang banyak kebetulan hakim kebetulan anak mungkin kebetulan kebetulan tiba-tiba hakim berjawab anaknya kebetulan dulu kayak dari ini apa tadi hakim tanya kepada guru wahai guru, kenapa guru pakai anak saya syaitan? Guru jawab senang ini. Nabi ada bersabda dalam hadis, kalau kita bersetubuh dengan istri kita tak pakai bismillah, maka syaitan berfungsi sekali. Maka hasilnya anak syaitan namanya.
masuk ibadah pun susah. Dia cek kita, mula-mula baca dia tak bismillah. Kalau kita baca itu jangan. Baik. Jadi nanti kita kata setiap urusan itu kena baca bismillah. Kita tidur, kita naik kenderaan, kita pakai baju, kita buat apa saja. Kalau tukang masak, baca bismillah. Kalau berkat, makan sikit, kenyang. Ini makan banyak pun tak berkat. Basuh bismillah, masak, letak buyuk, letak daging, bismillah, insya-Allah diberkati. Makan sikit pun kenyang. Ataupun makan tu, makanan tu boleh menyebabkan orang yang makan tu jadi rajin ibadah. Kalau isteri-isteri kita, kalau isteri yang ngaji, insya-Allah dia masak tu kita tu semuanya bagus lagi. Ya tak? Tapi kalau jadi tak ngaji kan, sambil-sambil masak tu, mengumpat tu, sambil-sambil masak tu, mencarut dan sebagainya, kita makan pun Allah sudah tak hati. Bapak makan, kita tu, sembahyang tidak. Baik, jadi setiap usaha kita kena mula dengan bismillah. Tapi jangan curi buat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya pada orang. Jangan curi, itu haram. Atau minum arak, bismillahirrahmanirrahim, haram, tak ada sunat. Baik. Atau isap rokok, bismillah, isap rokok juga, nanti berkat. Tak ada, tidak disunatkan untuk isap rokok, wajib bismillah ya. Kalau pegang petang makruh. Dia makruh ni dia ada dua makruh zati dan makruh ali. Makruh ali ni namanya. Itu tak dimakruhkan untuk membaca mana sunat. Walaupun kita makan nasi dengan bumbu, kita makan nasi dengan petai, boleh baca bismillah. Sebab bau busuk itu dengan sebau saja, bukan zat dia. Bau. Tapi kalau tak ada bau, tak makruh. Dengan nama Allah yang Allah dari amat menyesal. Wallahu a'lam. Banyak. Insyaallah kita akan mulai lagi tentang bismillah pada masa minggu akan datang. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, banyak sini ya. Sebenarnya banyak berehat. Biasa itu. Sebab apa? Sebab kita duduk ngaji ni, kalau dibantu oleh Iblis, kita tak rasa lemah. Tapi sebab syaitan dia tak suka, dia tak bantu kita, betul kita semua. Cuba kita tengok bola, tengok TV, rasa-rasa lemah tak kalau 3 jam kita lemah tak? Tak lemah ya. Sebab apa? Dibantu oleh syaitan. Semua sebab itulah kalau kena amat kepada kasawah. Wallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Allahumma arzuqna kama nabiyyi wa hawla sayyidina Muhammadin ya rahmatin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemana-mana kita tunggu di episode yang kedua.